wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi begitu sampai di pintu komplek ini, saya dikenalkan Ustadz Somad. Ini dulu namanya petrodolar. $1 sekarang 14.000, hampir 500. Di sini petrodolar. Artinya apa? Tak tahu saya. Pokoknya banyaklah dolar. Ini dulu pupuk ASEAN Ustadz Somad. Danau itu yang Ustadz lihat sekarang, itu dulu danau yang cantik. Rumput-rumputnya hijau, tanam-tanamannya subur, rumah-rumahnya besar. Cobalah Ustadz lihat. Tapi sekarang apa yang terjadi? Danaunya masih ada air, tapi jembatan-jembatan yang dulu mungkin ada anak-anak berlari-lari, hari ini sudah lapuk. Kita berdoa mudah-mudahan dibukalah pintu investasi, investor masuk, bangkit lagi perekonomian umat, insyaallah. Tapi ada hal penting yang ingin diambil adalah bahwa hidup ini sama seperti bulan purnama. Ketika tanggal 15 terang benderang, cantik, indah. Tapi kemudian begitu sampai bulan tua, bulan purnama, tak lebih tak kurang hanyalah bongkahan batu-batu, bongkahan pasir yang tak lagi bercahaya. Itu sudah tabiat. Dulu komplek yang megah, mewah, cantik, rumah besar, mobil-mobil mahal, orang-orang kaya. Lalu kemudian datang zaman musim berganti, hari berubah. Dulu bulan purnama terang benderang, tiba-tiba datang masanya redup dan gelap. Dulu itu cantik Pak Ustaz, bunga, kuntum, mekar, harum semerbak, kemudian layu, kering, dan mati. Jadi kalau ada orang yang tidak siap menerima perubahan, dia akan stres. Ibu yang dulu cantik, muda, siap tidak tua? Siap. Bapak yang dulu tegap, gagah, perkasa, dan sampai masanya akan tua. Dulu waktu anak muda bukan main, tegap, boroto, dibuat tato ular kobra. Begitu sudah tua, kurus, kena kencing manis, jadi cacing pita. Dulu sebelah kiri gambar burung garuda, tegap, kekar, sedang mengepakkan sayapnya. Begitu sudah tua, kurus, keriput, burung puyuh. Artinya siap menerima perubahan. Bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari tentara, pakai baju seragam, tegap, sampai masanya pensiun, sampai masanya tua. Ustadz Abdul Somad 2018 kami undang ke Lok Sumame, berceramah, menggelegar suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 20 tahun berikutnya, ceramahnya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah hidup ini. Makanya kita hidup ini siap menerima perubahan. Ibu siap menerima perubahan bapak. Dulu apa kata bapak? Kaulah bulan, kaulah bintang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Tapi sekarang dia sudah mulai berpindah ke lain hati. Siap ibu menerima perubahan? Banyak yang tak siap. Tapi katanya janji tadi siap. Bapak juga harus siap. Dulu ibu itu cantik, bunga, mekar, harum, lisut, kuncup, kering, mati. Bapak siap menerima kematian ibu? Siap. Banyak yang ketawa. Aduh. Pokoknya kita ini apa yang pun terjadi, kita harus siap. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan, luar biasa. Orang beriman itu ajaban. Orang Arab berkata ajib. Kalau bahasa kampung kami, amazing. Orang beriman itu luar biasa. Bagaimana dia? In asabathu sarra, kalau dia kaya, kalau dia ganteng,
dia cantik, kalau dia masyhur, kalau dia populer, dia bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Saya bisa juga nyanyi itu. Kalau mau saya, banyak album saya laku. Ketika dia sedang tua, tak lagi populer, pensiun, sakit, miskin, melarat, dia bersabar. Dua-dua dapat pahala. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan tambah. Bersyukur anaknya hafal Quran, bersyukur anaknya berbakti, maka Allah akan tambah anaknya. Bersyukur istrinya solihah. Ada pula semut ikut mau dengar ceramah. Semut tak boleh dibunuh, dia juga mau hidup. Coba kalau semut yang tadi saya bunuh, rupanya istrinya sedang hamil, tiba-tiba mati dia, yatimlah anaknya tadi. Apa kata istrinya? Ayah kau dulu ingin mendengar ceramah, hinggap dia di mikrofon Ustaz Abdul Somad, dipukul Ustaz tuh mati dia. Matilah hendaknya Ustaz tuh kan. Makanya ibu-ibu yang suka membunuh semut, hati-hati. Lalat itu tak juga boleh dibunuh. Mana tahu bininya sedang hamil juga. Pergi dia langsung kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini tidak rasa ceramah, rasa pulang ke kampung halaman cerita-cerita saja. Kalau ceramah tidak ceramah, penceramah itu kan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Gitu kalau ceramah. Ini enggak datang cerita. Kenapa? Karena yang berada di belakang, di hadapan ini adalah sahabat-sahabat semua. Ada sahabat yang tak pernah ganti baju, bajunya oren aja. Itu namanya Ustadz Oren. Ada bersama kita. Tegak Ustadz, banyak yang mau nengok Ustadz Oren. Wow, beliau ini senior saya, jauh di atas saya, tapi mukanya jauh lebih muda dari saya. Betul kan? Kenapa? Karena beliau orang yang soleh. Kalau ini somat. Di sebelah kanan saya ada namanya Ustadz Fadil Rahmi, kakak kelas di Darul Arafah Medan, ke Mesir jadi kakak kelas lagi. Tegak dulu Ustadz. Banyak juga orang mau menengok Ustadz Fadil Rahmi. Udah nampak? Udah? Perlu saya kasih tahu, sudah menikah. Tapi sedang mengurus surat izin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Somad kita ini dari tanah, ya. Kita ini semua dari tanah. Sifat tanah rendah. Sifat tanah diinjak-injak. Sifat tanah tidak melawan. Beda dengan api. Api melawan, naik ke atas, menyala, merah, sombong, angkuh. Siapa itu api? Setan. Kalau ada yang berkata, aku dari api, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan kau. Kita ini dari tanah. Tanah sifatnya rendah, tanah sifatnya dipisah, tanah sifatnya tak melawan, tapi tanah menumbuhkan. Tanah menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan tanah? Tumbuhlah bunga-bunga. Tumbuh, coba tengok. Tapi ini layu nampaknya. Rupanya dipotong, diikat pakai tali plastik di bawah. Kita tak bisa lepas dari tanah. Siapa yang lepas dari tanah akan mati, akan layu, akan kering. Jadi Pak Ustaz kami dari tanah. Ya, kalau memang semuanya dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik-baik dari tanah yang baik, yang jahat dari tanah juga, tanah sengketa. Tapi cakap saya ini untuk mengukur diri kita. Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Jangan nanti balik dari sini, nampaknya ini yang dari tanah sengketa. Jangan, ukur tuh ke kita. Kalau kita tunjuk orang begini, satu ke dia, yang empat kemana? Kita. Hei jahat, jahat satu, empat. Aku jahat, aku jahat, aku jahat. Makanya kalau mau nunjuk orang jangan satu, lima. Hei jahat.
Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa ciri orang sombong? Kalau jumpa tak mau mengucapkan salam, nunggu orang lain mengucapkan salam, tangan masuk kantong, wajah menghadap ke langit. Dah lepas langit pula. Datang hujan gerimis, banjir. Tapi di Aceh enggak, begitu jumpa orang senyum, mohon maaf, dari turun dari mobil sampai naik ke atas, entah berapa yang mengulurkan tangan mau salaman, tidak saya salami. Andai mereka sakit hati, tersinggung dan marah, saya berdosa kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dari tadi mau bersalaman dari mobil sampai ke atas pentas, yang tidak jadi bersalaman, berapa tangannya yang tersakiti, berapa kakinya yang terinjak. Maukah kalian memaafkan kehilapan Abdul Somad? Dah selesai. Gitu caranya minta maaf. Pura-pura dulu kita agak-agak sedih. Bapak ibu kalau ada salah sama tetangga sama kerabat gitu, tiru orang yang mau berangkat haji kemarin. Diundang tetangga, kawan, sahabat ke kantor semua, habis itu kasih makan. Habis makan kasih minum, kasih buah, jeruk, lengkeng, mangga, cari jeruk-jeruk yang asam biar jangan banyak habis. Ya, habis itu baru kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Sahibul Bait. Saudara yang dimuliakan Allah, kami akan berangkat ke tanah suci Makkah. Maukah kalian memaafkan silap salah kami selama? Mau, gitu. Enggak, selesai. Tapi utang tidak lunas. Kami mau pergi ke Makkah. Anak akan kami tinggalkan. Bapak RT, Bapak RW, anggaplah anak ini anak-anak macam anak kalian. Anggap rumah ini macam rumah kalian. Tapi bini saya bukan bini kalian. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya sombong. Maka tak lama lagi azan zuhur akan berkumandang. Hayya 'alal falah. Orang yang sombong berkata, aku menuju kemenangan. Tapi orang yang rendah hati berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai ke masjid, dia angkat kedua tangannya menunjukkan dia rendah. Allah Akbar, berserah pada Allah. Pernah tak Bapak Ibu nengok orang sholat diangkatnya satu aja, Allahu Akbar? Pernah? Mana ada? Ada orang sholat, hai, dua-dua diangkat menunjukkan dia menyerah, tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Allah. Jangan dipermasalahkan ngangkatnya ke telinga atau ke bahu. Ada juga yang angkat sebahu, Allahu Akbar. Ada hadisnya, yang telinga, Allahu Akbar. Jangan sangka makin tinggi makin berserah. Allah. Harus ikut aturan juga. Mazhab Syafi'i sampai telinga, Allahu Akbar. Saya nggak bisa mengagak telinga, Pak. Dia agak-agak lah. Tengok cermin mana. Habis itu kau bersujud. Kalau tidak sempurna sujudmu, kau tidak terima salatmu. Karena rukun salat diantaranya sujud 13. Salah satunya sujud menempel kening 7 badan, 7 anggota, 7 tubuh mesti menempel ke lantai, tempat yang rendah dan hina dipijak-pijak. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening menempel. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat dimuliakan orang, tak mau menempelkan kening ke lantai, ditempelkannya ke dinding. Allahu Akbar. Saya kan pejabat, saya kan mulia, tak tahu kalian saya ini siapa, ditempelkannya ke dinding. Allahu Akbar. Batal sholatnya karena sujudnya tak sempurna. Selesai sholat boleh ditanya, mana tahu dia aliran sesat. Namanya apa? Aliran ubur-ubur. Aliran ubur-uburnya bagaimana menanganinya Pak Ustaz? Panggil SpongeBob. Tahu juga Pak Ustaz. Oh, kita harus paham semuanya. Psikologis anak-anak harus kita pahami. Makanya kalau saya ceramah, anak-anak datang, mau ketemu Ustaz Somad. Nah, kenapa mereka connect dengan saya? Karena saya mencoba menyelami pikiran anak-anak. Apa yang mereka suka? Upin Ipin, lagi Jarjit, lagi Meme, lagi Bang Saleh. Bang Saleh jangan kalian ikut. Begitu saya sampai,
langsung disambut oleh 2 orang anak, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka berikan sorban, dikalungkan oleh tokoh masyarakat. Maka sorban baru saya. Mantap kan? Cuman yang tak sedap warnanya warna Ustadz Oren pula. Begitulah rupanya kalau sudah ukhuwah bersaudara. Kami bersaudara dengan Ustadz Oren bukan karena bahasa, bukan karena suku, berbeda, tapi bersaudara karena la ilaha illallah. Dengan Ustadz Fadil tidak satu bahasa, tidak satu daerah, tidak satu suku, satu pulau Sumatera, tapi beliau di atas Aceh, saya di tengah, tapi kami disatukan oleh sesuatu. Berkawan karena harta, binasa. Berkawan karena kuasa, sirna. Berkawan karena kepentingan, hilang. Tapi berkawan karena ini, berkawan dari hidup sampai mati, sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat, sampai ke titian siratal mustaqim, sampai dalam surga. Berkawan karena la ilaha illallah. Ustaz Somad kenal dengan Pak Ulis di mana? Di Lok Semawe. Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Oren di mana? Di Pekanbaru. Ustaz Somad kenal dengan Syekh Rasid di mana? Sama-sama dari Riau. Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Fadil di mana? Darul Arafah Medan tahun 1993, kakak kelas saya. Habis itu kenal lagi di mana? Di Kairo. Habis itu di mana? Di Mada Aceh. Enak kita cerita. Jangan sampai anak kita nanya, ayah kenal sama paman itu. Oh iya, kawan ayah. Di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Tak enak cerita. Tapi coba kalau ditanya, nanti anak ibu nanya, mama, ya, mama dulu kenal sama ayah di mana? Waktu itu ada tablik akbar. Di mana? Di bekas PT Pupuk ASEAN. Siapa penceramahnya? Namanya Ustaz Abdul Somad.